Pernah nggak sih, kamu ketemu orang baru? Atau lagi berteduh karena hujan? Cuma ngobrol soal cuaca, soal politik dalam dan luar negeri, bicara mengenai kopi, jalanan macet, dari mana, kerja di mana. Tapi dari situ justru malah menjurus ke hal yang lebih mendalam. Seperti dapat teman baru, bisa nambah relasi dan interaksi, peluang kerja, atau bahkan jodoh. Kenapa hal-hal remeh-temeh seperti, cuacanya panas banget ya, mau kemana pak? Bisa membuka pintu ke hubungan yang lebih dalam dan bahkan peluang besar? Apakah semua itu cuma kebetulan? Atau memang ada kekuatannya sendiri? Jangan remehkan obrolan ringan. Small talk mungkin tampak sepele, tapi dia adalah jembatan emas menuju koneksi sosial, peluang, dan bahkan kesehatan mental yang lebih baik. Menurut riset dari University of Chicago, orang yang melakukan small talk secara rutin, meski dengan orang asing, melaporkan tingkat kebahagiaan dan kepuasan sosial yang lebih tinggi. Penelitian lain di Harvard Business School menunjukkan bahwa kemampuan membangun hubungan melalui obrolan ringan sangat berpengaruh dalam keberhasilan, wawancara kerja, kolaborasi tim, dan kepemimpinan. Small talk adalah obrolan ringan, biasanya tentang topik-topik umum seperti cuaca, hobi, atau berita ringan, tempat tinggal, asal daerah. Tapi, kekuatannya bukan terletak pada apa esensi yang dibicarakan, melainkan pada bagaimana obrolan itu akan mampu membangun koneksi emosional awal. Small talk membuat orang merasa dilihat, dihargai, dan diterima. Small talk bisa jadi peluang agar jadi celah pintu kecil untuk membuka gerbang yang lebih besar. Banyak dari kita meremehkan small talk karena merasa itu nggak penting atau buang waktu, atau takut dikira so akrab. Tapi dalam dunia nyata, baik profesional maupun personal, kemampuan membuka pembicaraan ringan adalah soft skill penting, karena small talk mampu mencairkan suasana dalam situasi formal. Contoh, saat menunggu rapat dimulai. Kita membuka obrolan dengan orang yang belum kita kenali dalam rapat dengan ucapan, "Sepertinya, ruangan ini baru direnovasi ya, kelihatan lebih terang dibanding sebelumnya." Tujuannya adalah membuka obrolan ringan tanpa menyinggung topik sensitif, tapi bisa memancing tanggapan netral dan nyaman. Small talk mampu membuka pintu ke percakapan yang lebih mendalam. Contoh, ketika sedang naik motor kehujanan dan kita berteduh lalu kita menyapa dengan ucapan, "Tadi Bapak dari mana? Kalau boleh tahu, kayaknya cukup jauh juga, kehujanan begini." Ini akan memberikan efek, mendorong cerita pribadi, bisa menjadi awal pertemanan, atau bahkan diskusi yang lebih bermakna. Small talk mampu menjadi awal dari kolaborasi atau kerjasama. Misalnya, kalau Bapak Ibu tidak keberatan, boleh saya minta kontaknya? Siapa tahu ada kesempatan buat diskusi lebih lanjut. Small talk mampu mengurangi rasa canggung dan membangun rasa nyaman. Contoh, "Saya suka gak canggung juga ya, kalau datang ke acara baru begini. Tapi untungnya ada teman ngobrol sekarang." Ini akan menimbulkan efek, mengakui kecanggungan dengan jujur dan ringan, membuat lawan bicara tertawa, terhibur dan merasa lebih santai karena tidak sendirian. Small talk bukan cuma soal ngobrol kosong. Ia adalah strategi komunikasi yang halus, tapi efektif. Berikut tips untuk melakukan small talk yang efektif. Pertama, latih diri Anda. Mulailah dengan obrolan sederhana dengan orang yang Anda kenal, kemudian beralih ke orang yang baru Anda temui. Kedua, jadilah pendengar yang baik. Perhatikan apa yang dikatakan orang lain, tunjukkan minat Anda dengan mengangguk, membuat kontak mata, dan bertanya kembali. Ketiga, gunakan pertanyaan yang terbuka, hindari pertanyaan yang hanya bisa dijawab dengan "ya" atau "tidak". Keempat, berbagi pengalaman dan cerita. Jangan takut untuk berbagi cerita atau pengalaman yang relevan dengan topik obrolan. Kelima,
Jangan takut untuk tertawa. Tertawa dapat membantu menciptakan suasana yang lebih santai dan nyaman. Dengan memahami dan menggunakan small talk secara efektif, Anda dapat meningkatkan kualitas interaksi Anda, membangun hubungan yang lebih kuat, dan membuka peluang baru dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Small talk bukan percakapan remeh. Ia adalah alat komunikasi awal yang punya dampak besar. Di balik percakapan kecil, bisa tersembunyi peluang besar, asal kita tahu cara memanfaatkannya. Jadi, lain kali kamu ketemu orang baru, jangan ragu untuk memulai percakapan, walau cuma soal cuaca. Bisa jadi, dari situ pintu rezeki, persahabatan, atau bahkan takdir hidupmu terbuka. Coba yuk, minggu ini kamu mulai small talk dengan minimal 3 orang baru. Siapa tahu, hidupmu berubah karena satu kalimat sederhana. Hai, kamu suka kopi juga?